Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam iNews Pagi. Pemirsa, Korlantas Polri mengecek jalur arteri mudik Pantai Utara atau Pantura sebagai persiapan jalur mudik Lebaran 2023. Pengecekan serta koordinasi awal diharapkan dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi para pemudik. Korlantas Polri bersama Dirjen Bina Marga dan Ditjen Perhubungan Darat serta sejumlah instansi terkait meninjau jalur arteri mudik Pantura dalam rangka persiapan operasi ketupat 2023. Rombongan mengecek sejumlah tempat seperti Jembatan Cipangaritan Subang, Jembatan Kali Pemali Brebes, dan mengunjungi Polres Cirebon dan Polres Tegal Kota. Pengecekan jalur Pantura sebagai persiapan awal agar bisa diketahui permasalahan yang ada di lapangan sehingga dapat dicarikan solusinya. Sudah mendapat masukan daripada Dirlantas beserta jajaran berkaitan dengan upaya-upaya ataupun langkah-langkah yang akan diambil dalam mempersiapkan menghadapi Lebaran. Nah, makanya juga kita mengajak rekan-rekan yang di wilayah, di Polda, di kabupaten kota, di provinsi untuk sama-sama memecahkan permasalahan yang ada di wilayah berkaitan dengan masalah sarana jalan dan keamanan di jalan. Peninjauan dan koordinasi awal diharapkan akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik yang akan melalui jalur Pantura. Hal ini dikarenakan volume kendaraan yang akan mengarah ke Jawa akan meningkat berkali-kali lipat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rencana penerapan electronic road pricing atau jalan berbayar elektronik di 25 ruas jalan di Jakarta yang kembali mengemuka pendapat sejumlah penolakan, baik itu dari pengendara pribadi maupun pengemudi transportasi online. Penolakan penerapan jalan berbayar elektronik digelar para pengemudi ojek online di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Masa menilai rencana penerapan jalan berbayar di 25 ruas jalan dinilai hanya akan semakin menyengsarakan masyarakat kecil, terlebih bagi mereka yang mencari rezeki di jalan raya. Ketua DPW Perindo DKI Jakarta Effendi Syaputra menanggapi kebijakan ini. Menurutnya rencana pemerintah Jakarta sebaiknya dikaji lebih dalam dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Saya kira harus ada negosiasi apa yang diingini oleh teman-teman itu, karena harus ada titik temu memang. Misalnya soal dengan diperlakukan ERP, apakah ERP itu dibebankan kepada ojol atau dibebankan kepada penumpangnya atau dibebankan kepada perusahaannya. Ini juga harus dibicarakan. Jadi masih ada waktu untuk saling bernegosiasi untuk mencari titik tengah. Mungkin tidak ada pihak yang dipuaskan, tapi paling tidak ada satu titik tengah yang menjadi solusi bagi solusi untuk mengatasi kemacetan yang selama ini menjadi penyakit tradisionalnya Jakarta. Rencananya 25 ruas jalan menjadi lokasi penerapan electronic road pricing tersebar di hampir 5 wilayah kota di Jakarta. Selain untuk mengurangi tingkat mobilitas kendaraan di jalan, penerapan ERP diantaranya untuk mendorong warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengandalkan transportasi umum seperti bus Transjakarta dan kereta komuter. Dari Jakarta, Ismalia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI meluncurkan tinjauan lingkungan hidup tahun 2023. Salah satunya adalah menciptakan ekosistem ekonomi Nusantara. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menyelenggarakan peluncuran tinjauan lingkungan hidup tahun 2023 di Gedung Tempo Palmerah, Jakarta. WALHI mengajak semua pihak untuk merumuskan tawaran solusi agenda bersama. Dalam kegiatan ini, WALHI memaparkan beberapa tinjauan lingkungan hidup tahun 2023. Menurut WALHI, rancangan undang-undang atau RUU perubahan iklim perlu diperhatikan serius oleh pemerintah guna memastikan keselamatan rakyat dari bencana iklim. Karenanya, penegakan hukum sektor lingkungan dan juga sumber daya alam, serta menciptakan ekosistem ekonomi Nusantara juga penting diperhatikan. Jelang tahun politik 2024, WALHI mengajak masyarakat tidak salah pilih dalam menentukan calon pemimpin bangsa, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Salah satu syarat penting tersebut yakni calon pemimpin yang peduli terhadap isu lingkungan. Kita bahas bersama. Besok ini ya, ini kalau yang
Pemirsa, tim voli putri Jakarta BIN menyelesaikan pertandingan pertamanya di putaran kedua Proliga 2023 dengan kemenangan. Menghadapi tim Jakarta Electric PLN, Ratni Wulandari dan kawan-kawan menang setelah melewati 5 set. Tim voli putri Jakarta BIN meraih kemenangan secara susah payah melawan Jakarta Electric PLN pada pertandingan pertama putaran kedua Proliga 2023 di Gor Tridharma Gresik, Jawa Timur. Pei Yang Chen dan kawan-kawan menaklukkan Jakarta Electric PLN lewat 5 set. Jakarta BIN menutup laga dengan skor akhir 17-25, 25-18, 24-26, 25-19, dan 17-15. Hari ini kita main lebih confidence lagi dari banyak hal yang didapat dari putaran pertama, banyak pelajaran yang harus dievaluasi, akhirnya dievaluasi di putaran kedua. Walaupun kita menangnya 3-2, tapi itu tetap berarti poin bagi kami untuk masuk ke Final Four. Anak-anak juga makin confident, makin pede dari receive, dari segi variasi serangan juga kita lebih efektif dibanding awal-awal kita pada saat putaran pertama karena kita masih dalam masa persiapan. Dari receive ya, passing pertama yang lebih harus ditingkatin lagi. Ya. Cuma mungkin ya kadang bola dari receive lagi balik lagi ke passing mungkin gak enak, mungkin jadi toser umpannya susah. Dengan kemenangan ini, Jakarta BIN membuka peluang lolos ke Final Four. Jakarta BIN naik ke peringkat 3 klasemen sementara dengan 9 poin menggeser Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Dari Gresik, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan.